Ya. Ini. Dengan kecepatan. Ya. Dengan kecepatan penuh. Jangan. Nah, ini. So, kecepatan yang dari pukul kat memang ke. Untuk pukul kat. Ya. Ini lari kat. Dari kat. Overcut. Kat. Overcut. Maju, pukul. Maju. Semua langsung kepiting. Kat. Dari sini lari ke sana. Dari sini lari ke sini. Dan 1, 2. Lari. Langsung cari box di sini. Depan. Jab straight. Nah, masuk. Jab straight. Jab straight ke sana. Jab straight. Nah, langsung overcut. Jab straight. Jab straight. Ini jab apa? Apa? Pak pelatih, hari ini kami melihat bahwa ada aktivitas boxing dari anak-anak muda kita ini di Bovendigul nih. Kalau boleh bisa diceritakan sedikit ini apa yang memotivasi sehingga pelaksanaan kegiatan ini dibuat oleh Bapak ini, Pak? Oke, baik, terima kasih Pak. Artinya bagi saya, sehingga saya melihat di Kabupaten Bovendigul dari awal perjalanan saya tiba di 2010, tahun 2010, bulan 10. Saya ingat pada waktu itu sampai dengan sekarang di 2023. Waktu itu saya melihat memang banyak hal-hal yang menurut saya potensi-potensi yang masih tenggelam. Ya, salah satunya setiap cabur-cabur yang saya lihat selama ini ada, namun salah satu cabur yang memang dari awal belum pernah ada. Dan kebetulan saya adalah mantan seorang petinju, punya niat dan inisiatif melihat dari situasi dan kondisi adik-adik muda yang selama ini mungkin dengan banyaknya melakukan hal-hal yang kurang-kurang baik. Contohnya seperti miras, terus ganja, terus mabuk-mabuk dan lain-lainnya itu yang mengakibatkan kerugian pada diri adik-adik muda ini. Sehingga saya dengan niat baiknya saya membentuklah organisasi tinju ini, saya bukalah sasana di sini. Tujuan supaya adik-adik muda ini saya rangkul untuk masuk ke dalam dunia olahraga. Sehingga badan fisik, mental kita bisa terbentuk dan terjamin agar sumber daya manusia kita ini bisa tercapai ke sasaran untuk meraih prestasi demi untuk membangkit semangat dan menunjukkan bahwa kita Kabupaten Bovendigul walaupun yang terjauh, tapi dengan atlet kita yang kita bisa tampilkan ke depannya, maka Bovendigul akan terangkat namanya sampai ke kancah internasional. Oke, begitu. Baik Pak. Untuk rangkaian kegiatan ini sendiri sudah berapa lama ini, Pak? Untuk rangkaian kegiatan ini, kami awalnya bentuknya sasana ini pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2023. Jadi berjalannya waktu ini sekarang 2024, kurang lebihnya setahun, hampir setahun, karena ini sudah masuk bulan ke-10. Apa nama sasananya, Pak? Sasana kami ini terus terang sasana ini bukan dari atas kemauan saya sendiri yang mau memberikan nama itu, tapi atas persetujuan beberapa orang tetua kami waktu itu sempat kumpul. Mereka memberi nama itu dari masyarakat, orang tua dan badan pada saat itu kalau tidak salah dari ada pemuda. Mereka memberikan nama itu sasana Elang Body Boxing. Oh, Elang Body Boxing. Elang Body Boxing. Oke, baik Pak. Kalau kita melihat latar belakang Bapak ini seorang TNI, tentunya dalam berbagai waktu dengan latihan ini sendiri
Ini bagaimana Bapak seorang anggota TNI, bagi waktunya ini bagaimana untuk melatih anak-anak kita ini? Ya, namanya kami TNI itu siap setiap saat. Perintah tetap kita laksanakan. Tugas memang yang terutama. Tetapi kegiatan yang kalau memang itu sangat positif, itu juga kita perlu. Terus terang, setelah saya membuka sasana ini, itu pun saya laporan ke pimpinan saya, pada dandim saya dan ramil saya. Kebetulan saya dan ramil, saya kebetulan di Koramil 171103 Tanah Merah pada saat ini, dan ramil saya menyetujui, wadan ramil saya dan senior-senior saya menyetujui hal yang saya buat. Dan bagi saya, pimpinan saya, tidak ada kendala untuk saya. Yang penting saya maju terus selama itu benar dan selama itu saya mendidik untuk mencapai cita-cita untuk bangsa dan negara. Oke, baik Pak. Dalam perjalanan waktu untuk adik-adik kita ini, mereka sudah kemana saja ini untuk membawa nama harum Bovendigul ini sendiri? Ya, kami karena sasana baru terbentuk mau menjalan 1 tahun, dan di sini kan pertandingan di tinju ini belum terlalu ramai, khususnya di Papua Selatan. Cuman kami punya kesempatan tahun ini sudah 2024 bulan 4 yang sudah kami lewati, itu ada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar. Itu Pekan Olahraga Pelajar itu yang diselenggarakan di bawah naungan Bapopsi. Itu kami selenggarakan itu di Merauke. Kebetulan saya pada saat itu belum banyak, petinju saya belum banyak pada saat itu, kalau tidak salah 13 atau 14 orang. Dari 14 atau 13 orang saya seleksi, saya cuma dapat 5 yang terbaik menurut saya, 5 yang terbaik. Sehingga saya bawalah 5 atlet ini untuk mencoba membuktikan bahwa kami sudah punya sasana, kira-kira atlet saya mampu apa tidak. Tapi puji Tuhan, 5 atlet kami semuanya mendapatkan medali yang bawa nama baik untuk Bovendigul, yaitu 2 medali emas, 3 medali perak. Dari ke-5 petinju, 4 diantaranya laki-laki, 1 perempuan. Dan puji Tuhan juga, dari ke-5 petinju, 2 atlet kita yang dipercayakan oleh Papua Selatan untuk mewakili Papua Selatan ke Prapopnas di Solo, Jawa Tengah bulan 11 tahun 2024 nanti. Oke. Nah, seiring kegiatan latihan ini untuk sarana penunjang atau pendukung agar latihan ini dapat berjalan baik, itu kira-kira seperti apa ini sebenarnya, Pak? Kalau untuk sarana kami terus terang, memang dari awalnya kami dirikan sasana ini, dukungan dari pemerintah setempat, apalagi pihak terkait dari diaspora, sampai dengan detik ini belum ada sentuhan kepada kami. Jadi saya karena penuh dengan semangat, penuh dengan cinta, mau melihat adik-adik muda saya, penerus-penerus saya lebih baik. Jadi dengan alat itu seadanya. Bahkan saya biasa sering pakai untuk gunakan, mungkin saat ini saya sudah sedikit ada dana, jadi saya mungkin beli alat ini pun ya sederhana saja, bukan yang asli, bukan yang sebenarnya. Sebelum pakai ini saya masih menggunakan batu-batu tela. Batu tela jadi untuk main, sehingga mereka bisa tahu taktik permainan seperti ini. Saya gunakan alat seadanya. Terus sasana saya samsak itu saya gunakan, kebetulan kami tentara punya penyusak. Saya isi pasir campur dengan serbuk. Itulah yang saya gunakan buat samsak. Tidak lama kemudian, kurang lebih sekitar 1 bulan, dari Bapak Rombino, Ketua Harian KONI, memberikan saya sebuah samsak dan tambahan sarung tinju 4 pasang. Itu puji Tuhan, terima kasih buat beliau. Sehingga kami latihan sampai dengan saat ini. Ya, dengan ada ya seperti saat ini sudah. Mungkin harapan kami, ya, pemerintah daerah atau bidang terkait bisa melihat kami, karena kami bawa nama, bukan bawa nama kami sendiri, bukan bawa nama sesana sendiri, tetapi ketika kami keluar dari daerah, berarti yang disebut adalah Bovendigul.
Dari itu saya mohon kepada pemerintah yang setempat dan pihak terkait untuk bisa melihat kami supaya adik-adik kita yang ada di yang ada di Kota Tanah Merah ini bisa lebih semangat latihan dilihat dengan fasilitas yang lebih menunjang begitu. Oke. Setelah adik mengikuti berbagai rangkaian kegiatan ini, bagaimana dulu perasaan adik dan apa yang memotivasi sehingga adik ini mau masuk di dalam rangkaian kegiatan tinju ini sendiri? Silakan. Ya baik, kalau saya mengikuti kegiatan ini, saya juga merasa bangga juga sebab saya masih seorang pelajar dan itu memotivasi saya buat masa depan saya, dan saya juga ingin supaya mengajak teman-teman saya yang suka miras, ganja. Nah itu saya lihat itu sepanjang jalan juga biasa pagi-pagi kita ke sekolah itu biasa ya, ada teman-teman kita yang ada sedang ulangan juga, mereka itu biasa miras-miras di tengah-tengah jalan, mabuk, palang-palang mobil ya. Dan terus yang saya ikut ini dari baru 1 tahun dan puji Tuhan saya dapat terpilih untuk ke Solo bulan Oktober tanggal November nanti kita ke Merauke. Terus kita ada 2 orang yang dapat terpilih, yaitu Robert Thomas sama Nathan Koibor. Itu provinsi yang percaya kita. Kita ada 7 orang, itu separuh dari Kabupaten Asmat sama Merauke sama Matu. Adakah pesan yang mau disampaikan kepada pemerintah sehingga ada wujud perhatian untuk adik-adik dorang sehingga memfasilitasi alat-alat untuk bagaimana kelengkapan dalam tinju itu, mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, untuk yang terkait di dalam bidang ini kita mohon bantuannya untuk sesana kami, sebab sesana kami itu masih kekurangan sangat banyak. Ya itu bisa dilihat kita tidak ada samsak kita juga sudah robek, dan sarung kita juga ada separuh ada satu sudah robek juga, jadi 3 saja. Itu pun maupun kita biasa kalau mau sparring kita kalah ganti. Terus helm juga, helm pelindung. Tapi kita juga tidak putus asa sebab pelatih kami juga semangat untuk melatih kami. Walaupun barang-barang alat-alat kurang, tapi kita tidak patah semangat. Ya baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi terkait dukungan dari orang tua ini bagaimana? Ya baik, untuk dari orang tua lebih senang, sebab orang tua lebih senang itu daripada bergaul yang tidak masuk akal, keluar malam, mabuk sini kiri kanan. Orang tua juga tidak mau begitu. Ya, untuk sekolah juga ya baik juga. Orang tua yang ya latihan tapi ingat belajar, ada waktunya juga. Pak, Bapak selaku Wadan Ramil Kota Tanah Merah ini sendiri, nah ini apa komentar Bapak? Karena ini ada anggota Bapak yang melatih generasi-generasi muda Papua ini untuk menjadi atlet-atlet di dunia boxing atau tinju itu sendiri. Bagaimana komentar Bapak, Pak? Ya, untuk kami sesuai dengan tugas daripada anggota itu Babinsa. Tentunya Babinsa itu tugasnya adalah pembinaan kepada masyarakat. Ini salah satu tugas daripada Babinsa, melaksanakan kegiatan tentang pembinaan daripada masyarakat. Tugas kami adalah sebagai teritorial, tentunya berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi anggota kami tugas rutin setiap hari laksanakan. Tapi pada saat dia ada latihan, kami izinkan untuk dia melatih daripada anak-anak peserta dari tinju. Jadi kami izinkan untuk dia melaksanakan itu. Berarti ini tidak mengganggu ya aktivitas? Tidak mengganggu sama sekali, tidak, karena itulah pekerjaan kita sebagai petugas teritorial, seperti itu kerjanya. Jadi dekat kepada masyarakat, salah satunya olahraga. Ya. Oke, Ya. baik Pak. Mungkin adakah pesan yang mau disampaikan sehingga latihan atau yang diberikan oleh anggota Bapak ini terhadap generasi muda Papua ya, khususnya Bovendigul ini bisa berjalan lancar? Mungkin ada penyampaian yang mau disampaikan kepada pemerintah? Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih itu yang saya mau sampaikan. Kita lihat untuk
sasana tinju itu baru ada di Bovendigul. Untuk olahraga lain itu ada, tapi untuk sasana tinju itu baru didirikan. Dengan peralatan tinju itu juga sangat tidak ada, tapi bagaimana anggota kami ini bisa menghimpun anak-anak untuk berlatih dan mereka bisa membuahkan hasil, bisa ikut ke judo sampai ke Merauke. Jadi kami sangat sebagai Wadan Tanjung kami sangat bangga terhadap anggota kami yang bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat. Membina dari masyarakat ini supaya tidak terlibat dalam suatu hubungan komunikasi yang negatif, tapi dia yang positif. Nah, salah satunya ini tinju. Jadi supaya anak-anak muda yang lain bisa terlihat termotivasi untuk mengikuti latihan dan bisa mengikuti event-event mungkin di daerah atau nasional. Nah, itu harapan kami kepada pemerintah daerah. Ya, kalau ada seperti ini bukan nama kami, tetapi nama Kabupaten Bovendigul. Jadi pemerintah bisa melihat ini, apa yang kurang, pemerintah mungkin bisa membantu sehingga anak-anak yang dilatih ini kedepannya bisa menjadi atlet tinju yang berprestasi di tingkat kabupaten maupun nasional. Itu harapan kami kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah kami mohon tolong untuk melihat, jangan dia sudah ikut mewakili kabupaten tapi tidak dilihat tentang bagaimana mungkin tempat latihannya, peralatan apanya, seperti sansak apa, itu kan untuk bagaimana mereka melatih diri untuk sampai dengan saat ini kan tidak ada kan, kita lihat seperti ini. Tempatnya juga mereka bisa pinjam di gereja. Itu harapan kami kepada pemerintah daerah, tolong pemerintah daerah untuk melihat dan bisa membantu anggota kami sehingga ke depan untuk anak-anak kami ini bisa berprestasi dalam tinju. Itu saja dari kami.